me do my two-step. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan kelas Ilmu Hukum A angkatan 2019. Kami ingin menyajikan pembahasan mengenai salah satu asas-asas yang terdapat dalam hukum administrasi negara. Dalam menjalankan pemerintahan, cara pemerintah suatu negara berbeda, belum tentu sama dengan negara lain dalam hal memerintah. Namun, tujuan dibentuknya suatu pemerintahan adalah sama, yaitu untuk mensejahterakan rakyat dan untuk mengatur jalannya negara. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi pegangan erat oleh aparatur pemerintahan dalam menggerakkan administrasi negara, di mana prinsip dasar tersebut diharapkan dapat menjadi prinsip pemerintah guna tercapainya kesejahteraan rakyat. Dalam video ini akan membahas tentang salah satu prinsip dasar atau asas-asas, yaitu asas-asas mengenai pemerintahan yang baik, yaitu asas principle of reasonable of prohibition of arbitration. Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Sedangkan pemerintah merupakan segala kegiatan, fungsi, tugas, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara, atau dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu untuk mencapai tujuan negara. Asas ini menghendaki agar badan-badan pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang atau tidak wajar. Aspek keadilan dalam setiap tindakan atau keputusan pejabat administrasi negara hendaklah dilakukan secara profesional, sesuai dan selaras dengan hak setiap orang. Aspek kewajaran dalam setiap tindakan atau keputusan pejabat administrasi negara menghendaki agar setiap tindakan pejabat administrasi negara harus memperlihatkan atau memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, seperti nilai agama, budaya, ekonomi, sosial, dan dapat diterima oleh akal sehat. Asas ini melarang pejabat administrasi negara untuk berlaku sewenang-wenang atau berlaku tidak layak. Seandainya seorang pejabat administrasi negara berlaku sewenang-wenang di luar batas kewajaran, maka keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan pejabat tersebut dapat dibatalkan. Asas keadilan atau kewajaran. Maksudnya, pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak boleh membuat kebijakan yang sewenang-wenang, karena kebijakan demikian ini dapat menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Tujuan daripada asas ini adalah agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat. Jika ternyata terdapat suatu keputusan atau tindakan yang menurut masyarakat itu sewenang-wenang, maka tindakan tersebut dibatalkan. Asas keadilan menuntut suatu tindakan yang sesuai, selaras dengan hak setiap orang. Dan asas kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, baik itu yang berkaitan dengan moral, adat istiadat. Asas-asas keadilan. Secara teoritis, asas untuk menentukan apakah suatu hal itu adil atau tidak ialah yang pertama, asas persamaan. Asas persamaan yaitu di mana setiap orang berhak mendapatkan bagian secara merata. Yang kedua yaitu asas kebutuhan. Asas kebutuhan ini menjelaskan bahwa setiap orang mendapatkan bagian sesuai dengan kebutuhan atau keperluannya. Selanjutnya yaitu asas kualifikasi. Asas kualifikasi merupakan keadilan yang didasarkan pada kenyataan bahwa yang bersangkutan akan mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya. Asas prestasi objektif, yaitu apa yang menjadi bagian seseorang didasarkan pada syarat-syarat objektif, misalnya kemampuan atau keahlian seseorang. Asas subjektif, yaitu keadilan yang didasarkan pada syarat-syarat subjektif,
misalnya ketekunan, kerajinan, dan sebagainya. Dalam bidang hukum ada beberapa asas keadilan, diantaranya asas equality before the law, yaitu asas yang menyatakan adanya persamaan hak dan derajat di muka hukum bagi setiap orang. Asas equal protection the law, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan yang sama oleh hukum. Asas equal justice under the law, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di bawah hukum. Nah, yang terakhir ada contoh asas keadilan atau kewajaran. Para masyarakat ulayat memiliki tanah ulayat berdasarkan hukum adat mereka. Oleh seorang bupati diterbitkan sebuah izin, apakah itu kuasa pertambangan atau hak pengelolaan hutan di atas tanah adat. Maka dalam pandangan bupati, tanah adat adalah tanah yang tak bersertifikat, maka dianggap sebagai tanah negara. Dalam perjalanannya, tanah adat berbenturan hukum dengan perusahaan pemegang KP atau HPH. Maka dari itu, hakim harus memutuskan apakah KP atau HPH sah secara hukum atau telah melanggar hak milik adat masyarakat. Jika unsur kepastian hukum atau hukum positif yang dikedepankan, maka dapat dipastikan perusahaan pemegang KP atau HPH akan menang.